Perkenalkan, saya Faris, peserta rekrutmen pegawai Transjakarta untuk posisi backend engineer. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu flow proses aplikasi backend yang sudah dibangun. Pertama, kita memiliki Mosquito MQTT Broker yang nantinya kita akan mempublish data mocking ke message broker ini ya. Lalu selanjutnya, kita memiliki MQTT subscriber, kita akan mensubscribe data yang tadi sudah di mocking, dan nantinya setiap data transaksi yang sudah kita input, sudah kita mocking, mohon maaf, akan langsung disimpan ke PostgreSQL DBMS. Nah, setiap data transaksi yang kita subscribe pun akan kita lakukan calculate geofence, apakah dia masuk ke dalam radius tertentu atau tidak. Jika dia masuk ke dalam radius tertentu, maka kita akan melakukan publishing message ke RabbitMQ. Jika tidak, maka proses selesai dan proses ini akan terus berulang. Oke, penjelasan yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah terkait migration ya. Pada aplikasi backend yang kita bangun, yang saya bangun, saya sudah menggunakan konsep migration. Jadi kita tidak akan melakukan create table, update table, dan juga insert master data secara manual. Di sini saya membangun dua table ya, ada vehicle location untuk menampung data transaksi IoT yang sudah dipublish oleh Mosquito MQTT. Lalu saya memiliki table geofence zone. Ini master data untuk mendefinisikan nama zona, terus titik senternya itu dia di mana, dan radius yang kita inginkan itu untuk diberikan alert itu seberapa panjang gitu. Dan juga ada is active. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Kita tidak memiliki table di fleet management, di database fleet management yang akan kita gunakan. Juga untuk mocking data akan diproses di publisher main.go ya. Jadi proses yang pertama akan dilakukan oleh mocking data ini, proses mocking data ini akan menarik dulu data geofence zone yang tadi sudah kita definisikan di ini ya, di master data. Lalu proses selanjutnya adalah proses random lokasi titik yang sedang ditempuh oleh vehicle. Nah, di sini saya sudah melakukan random secara pembobotan ya. Jadi nanti akan ada yang masuk ke dalam radius dan juga ada yang tidak akan masuk ke dalam radius. Dan setelah proses random selesai, kita akan publish message tersebut ke MQTT Message Broker. Oke, selanjutnya kita memiliki subscriber di MQTT subscriber. Nah, proses di sini itu yang pertama kali kita lakukan tentu akan mensubscribe data dari MQTT tadi ya. Setelah kita mendapatkan data berupa message, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan save data ya, save data ke PostgreSQL. Jadi seluruhnya akan langsung kita ambil. Sebelum di-save, tentu ada proses ini dulu ya, proses validasi data. Jadi kita tidak akan menerima data yang garis bujur, garis lintangnya itu 00 atau timestamp-nya 0 atau vehicle ID-nya tidak ada. Ini memang proses validasinya bisa ditambahkan mungkin seperti vehicle ID-nya tidak valid, tidak ada di table master dan lain-lain. Cuma di sini saya membuat basic saja. Oke, setelah kita simpan data transaksi tadi ke PostgreSQL, langkah selanjutnya adalah kita melakukan geofence calculation. Nah, geofence calculation ini dihitung dengan cara mengkonversi ya dari apa? Dari latitude dan longitude itu ke dalam format radius. Nah, selanjutnya jika kita menemukan adanya data yang masuk dalam radius, maka akan kita publish message ke RabbitMQ. Oke, itu penjelasan singkat terkait script ya. Lalu selanjutnya, saya memisahkan Docker file untuk publisher dengan Docker file utama. Agar pada saat kita melakukan compose build, mocking datanya nggak langsung jalan gitu. Jadi kita bisa ngecek beberapa hal terlebih dahulu. Oke, kita akan coba mulai dulu untuk Docker compose build-nya.
Kita bisa cek juga menggunakan Docker Desktop. Ini masih di running. Oke, sudah jalan ya. Tinggal backend ini masih proses, tapi tidak apa-apa, masih banyak yang kita bisa coba cek terlebih dahulu. Kita coba cek untuk migration ya. Nah, ini sudah jalan. Ini ada tiga table ya. Yang pertama itu skema migration, ini sudah terisi juga, ada dua migration, terus ada vehicle location, ada juga geofence location berupa master data. Oke, kita akan lihat ini tidak ada data yang masuk. Oke, kita coba langsung jalankan mockingnya. Ini proses mocking sudah dilakukan dan akan melakukan publish message setiap 2 detik sekali ya. Kita coba bisa lihat data dari backend-nya. Sudah mengirim ke sini ya, ke PostgreSQL. Setiap 2 detik, data masuk. Oke, dan kita bisa lihat di sini ada Geofence Alert Receive ya. Kita bisa cek di RabbitMQ. Nah, ini sudah ada message baru yang masuk ya. Dan untuk MQTT message brokernya juga kita bisa cek di MQTT Explorer. Ini data yang sudah masuk. Ini tiap 2 detik akan ada message baru ya. Ini bisa kita coba cek di sini juga. Dan selanjutnya kita coba cek juga untuk REST API-nya. Di sini ada 4 REST API yang dibangun. Yang pertama itu health check ya, kita coba dulu. Oke, sudah aman. Lalu kita coba get last location. Oke, berhasil juga. Lalu untuk specific range, untuk specific vehicle juga, kita coba. Oke, jalan. Kalau kita coba ganti vehicle-nya, oke, tidak masuk, tidak ada data. Kalau historinya kita nolkan, juga pasti tidak akan ada data. Oke, semua proses sudah tercek dengan aman. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk proyek ini. Terima kasih.